Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan senantiasa semangat untuk membenahi diri, membenahi hati agar supaya siap untuk menghadap ilahi, akhirnya benar-benar membawa titel diridhoi. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kali ini kita meneruskan tentang menyinggung ayat nama-nama surat dalam Al-Quran, yaitu yang ke-6. Kemarin mulai dari Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sekarang Al-An'am. Al-An'am yang biasa diartikan binatang-binatang. Ini diangkat menjadi nama karena di dalam surat An'am ada beberapa kali, 6 kali kalau nggak salah, disampaikan tentang istilah Al-An'am. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa masyarakat jahiliyah sebelum ada Islam dulu meyakini atau punya persangkaan bahwa yang namanya binatang-binatang, termasuk juga tanaman, itu mereka hukumi. Jadi masyarakat jahiliyah pada saat itu membuat hukum sendiri terkait dengan binatang dan tanaman. Artinya apa? Bahwa binatang-binatang milik mereka itu disestatuskan, atau tanaman-tanaman milik mereka itu distatuskan, status tentang bagian-bagian. Misalnya untuk binatang jenis ini nanti untuk bagian ini untuk Allah. Sementara untuk tanaman ini nanti bagiannya untuk mereka. Punya istilah sekutu Allah dan sekutu mereka. Mereka punya sekutu, artinya punya berhala-berhala yang distatuskan sebagai sekutu Allah. Jadi ini hukum yang mereka buat sendiri. Coba sinak kita renungkan, mereka membuat hukum sendiri. Misalnya di bulan ini kita sedang panen untuk tanaman ini, kemudian sudah dianggarkan, sudah diprogramkan bahwa tanaman ini nanti ini untuk, misalnya untuk bagian untuk Allah. Sementara untuk kesempatan yang lain, ternak ini untuk sekutu-sekutu mereka. Nah, yang lucunya itu dari apa yang sudah mereka tetapkan, misalnya binatang ini untuk Allah, sementara tanaman ini untuk sekutu mereka. Di saat nanti pas untuk yang bagian untuk Allah, tapi nanti tidak nyampe kepada Allah, sementara untuk bagian sekutu mereka nyampe kepada berhala-berhala. Mereka itu nyampainya kepada yang mengurusi berhala, alias para dukun-dukun yang ngupokoro berhala-berhala itu, atau juru kuncine berhala-berhala. Sekali lagi mereka punya membagikan wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban. Mereka membuat aturan bahwa binatang, ternak, dan tanaman itu mereka sebagian untuk Allah dan sebagian buat sekutu-sekutu mereka. Ya jelas, mulai dari tindakan dia membuat hukum itu sudah salah. Dan yang kedua, salahnya lagi nanti misalnya begini, bagian yang sebenarnya untuk Allah, misalnya binatang ternak ini untuk Allah, kalau panen nanti hasilnya untuk Allah. Misalnya dalam bulan ini menghasilkan panen ternak
sebenarnya untuk Allah. Kalau untuk Allah nanti dipersembahkan untuk para tamu dan anak-anak yatim. Ya, udah alokasinya hasil dari ternak itu untuk tamu dan anak yatim. Sementara nanti andaikan yang sebenarnya untuk berhala-berhala, misalnya untuk tanaman ini bulan ini waktunya panen. Nah, kebetulan gagal panen, bukan karena hama atau karena musim, karena apapun yang akhirnya nggak jadi panen, maka nanti diambilkan dari bagian untuk Allah. Jadi lucu lah kalau kita angan. Jadi untuk agar supaya bagian sekutu-sekutu Allah alias berhala-berhala yang alokasinya nanti untuk para dukun-dukun itu bagaimana agar supaya bagiannya itu nggak pernah kurang. Artinya andaikan pas gagal panen, bagaimana agar supaya tetap dia mendapat bagian. Nah, itu diambilkan dari bagian Allah. Jadi hukum gak lucu seperti ini. Ini namanya kan menzalimi Allah. Jadi kesalahannya berlipat ganda. Kalau dia membuat hukum saja sudah salah. Kok bisa membuat hukum sendiri, sementara caranya membagi-bagikan, memilah-milahkan juga salah. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Nah, terus untuk kita ambil hikmah, ambil pelajaran adalah yang pertama adalah apapun bentuk hukum itu yang kita pakai adalah hukum dari Allah. Jadi kita dalam kehidupan ini segala gerak, langkah, tindakan, suasana hati, pemikiran itu harus kita sesuaikan dengan hukumnya Allah. Hukum selain Allah tidak dipakai. Andaikan memaksa dipakai harus disesuaikan dengan hukumnya Allah. Kesempatan yang lain pernah saya sampaikan bahwa mungkin karena kita berinteraksi dengan orang lain atau dengan kita dalam wilayahnya satu daerah, satu negara, maka bolehlah kita mematuhi aturan-aturan daerah itu, misalnya pakai aturan adat, pakai aturan hukum negara, tapi tetap dengan catatan harus disesuaikan dengan hukumnya Allah. Makanya masyhur dalam ungkapan ayat itu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Patuhlah kamu kepada Allah mutlak, tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi, tidak ada privilege, tidak ada keistimewaan. Pokoknya apa hubungan dengan Allah kita wajib patuh, nggak boleh dinyang. Demikian pula kepada Rasul, wa ati'ur rasul, pada Rasulullah juga begitu, ketetapan yang mutlak. Maka di sini dikatakan atiullah wa atiur rasul. Kenapa kata atiullah wa atiur rasul diulang? Padahal andaikan cukup dikatakan atiullah wa rasul kan juga bisa. Tapi di antara hikmah dalam kebahasaan di sini atiulnya juga disematkan kepada ar-rasul. Ini mencerminkan bahwa patuhlah mutlak kepada Allah, juga patuhlah mutlak kepada Rasulullah. Nah, selanjutnya ayatnya wa ulil amri minkum. Maka tidak dikatakan wa atiu ulil amri. Wa atiu tidak ada taman atiu karena tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak patuh. Artinya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya untuk patuh kepada pemerintah atau penguasa di satu wilayah, satu negara itu masih disesuaikan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat jahiliyah pada saat itu membuat hukum sendiri. Jelas membuat hukum sendiri dan hukumnya keliru. Maka itu tidak boleh patuh. Jadi yang harus kita patuhi mutlak tanpa ada toleransi adalah hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah. Karena itu sekali lagi, andaikan ada sama-sama hukum yang saat itu menghiasi atau mewarnai dalam kehidupan masyarakat, memang kita nggak bisa menghindar ya kita
akui saja memang di dalam masyarakat ada yang namanya hukum negara. Jelas karena kita hidup dalam negara Indonesia, dan kita juga dalam masyarakat tertentu kadang punya hukum sendiri. Taruhlah mungkin diistilahkan dengan hukum adat atau hukum kemasyarakatan atau hukum yang mereka ciptakan, entah itu atas kebijaksanaan bersama atau kesepakatan bersama. Tapi yang jelas, andaikan itu tidak berasal dari Allah dan tidak berasal dari Rasulullah hukumnya itu, maka perlu diistilahkan, perlu kita mengambil satu tindakan, yaitu ditinjau kembali sejauh mana hukum adat itu, hukum negara itu, hukum masyarakat itu sudah sesuaikah dengan hukum yang ada dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Sekali lagi, kalau Allah dan Rasulnya itu mutlak harus patuh, tidak ada catatan. Sebaliknya, kalau hukum selain Allah, termasuk dalam ini adalah wa ulil amri, atau yang memegang kekuasaan, yang memegang pemerintahan, maka masih ada catatan. Fa in tanaza'tum fi syai'in, andaikan tidak sinkron, andaikan bertentangan antara hukum Allah dengan hukum pemerintah, maka kita kembalikan kepada hukumnya Allah. Nah, maka di sini dalam surat An'am ini Allah menolak hukum mereka, artinya Allah meluruskan. Jadi apa yang mereka buat hukum sendiri itu, dan kenyataannya buatan mereka tidak benar, di samping dengan lancangnya membuat hukum sendiri, kebetulan juga hukumnya enggak benar, maka harus kita ingkari dan tidak kita ikuti. Demikian pula dalam kehidupan ini, itu kehidupan pada zaman dulu sebelum ada Islam, dan tentu sekarang pun juga banyak masih. Jadi dimanapun, kapanpun, kita hidup dimanapun dan di satu masa pun, yang tetap kita jadikan pegangan panduan adalah hukumnya Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, bagaimanapun setiap hari, setiap saat kita harus senantiasa menggali, senantiasa mencari atau berusaha untuk memahami tentang hukum-hukum Allah dan hukum Rasulullah. Karena itu yang akan kita jadikan panduan hidup ini, yang akan kita jadikan pegangan dalam hidup ini, dalam rangka kita melangkah, dalam rangka kita bertindak. Yang jelas benarnya adalah atiullah wa atiur rasul. Demikian kiranya. Nah, sekali lagi kita garis bawahi bahwa masyarakat jahiliyah pada saat itu membuat hukum sendiri. Kebetulan hukumnya tidak masuk akal dan tidak bijaksana, ya, tidak patut kita ikuti, dan bahkan harus kita luruskan, kita benarkan agar supaya sesuai, selaras dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.